aplikasi presentasi berbasis gambar secara jelas dan sistematis. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan fungsi aplikasi presentasi berbasis gambar secara jelas dan sistematis. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis perbedaan aplikasi presentasi secara benar melalui diskusi kelompok. Di sini ada beberapa banyak slide. Pertama, beriman dan bertakwa, berkegiatan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkarya kritis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak harap semua yang tidak berhubungan dengan pelajaran silakan disimpan. Nanti HP-nya boleh digunakan nanti saat kita sedang berdiskusi kelompok. Oke? Coba kalian simak ke depan. Kira-kira apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Ini gambar orang sedang apa ini? Ini merupakan gambar orang yang sedang presentasi di kantor. Dia menjelaskan pekerjaannya melalui layar di belakangnya, berisi data-data yang dia presentasikan. Ada yang tahu apa itu presentasi? Presentasi, ada yang tahu tidak? Presentasi. Ada satu orang yang tahu apa itu presentasi? Siapa yang bisa? Ayo minta. Presentasi berasal dari kata present. Apa itu present? Present. Pada pelajaran bahasa Inggris kalian sudah belajar tentang simple present tense, yang artinya present. Present itu menampilkan. Jadi presentasi itu menampilkan informasi yang ingin ditampilkan oleh narasumber atau orang yang menjelaskan data tersebut kepada audiens atau pendengar yang akan menyimak data tersebut. Jadi presentasi memerlukan data dan juga alat bantu. Jadi kita masuk ke beberapa aplikasi presentasi. Apakah kalian pernah melihat salah satu dari tampilan ini? Kayak mana yang pernah kalian lihat? Ini ya. Menggunakan Canva. Ada ini tahunya apa? Oke, kalau yang ini namanya PowerPoint. Dia merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Tetapi walaupun dikembangkan oleh Microsoft, dari brand lain seperti Apple, dia juga bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian yang kedua yang ini baru Prezi. Nah, seperti kalian katakan tadi, cara penggunanya hampir sama dengan aplikasi PowerPoint dan juga Canva. Tapi di Prezi ini semuanya menjadi satu. Maksudnya tampilan presentasinya menjadi satu. Pada saat kalian menggunakan Prezi, kalian akan membuat detailnya satu persatu. Kemudian nanti pas akan digunakan presentasi, dia akan menyorot mulai dari bagian yang pertama sekali dibuat. Itu akan disorot secara berurutan di layar ini. Kemudian yang selanjutnya ada Google Slide. Kalau kalian sudah tahu tadi kan? Selanjutnya ada Google Slide juga Canva ataupun Prezi. Dia digunakan untuk melakukan presentasi. Tapi di Google Slide dia ada video tentang beberapa aplikasi presentasi yang perlu kalian lihat. Silakan disimak dulu. Presentasi adalah kegiatan memaparkan suatu ide atau informasi kepada orang lain. Presentasi adalah
Kegiatan memaparkan suatu ide atau informasi kepada orang lain. Kegiatan ini umum dilakukan untuk keperluan sekolah, kuliah, hingga pekerjaan. Dalam dunia digital, seperti sekarang, presentasi menjadi salah satu keterampilan yang wajib dikuasai. Berikut 5 aplikasi membuat presentasi yang menarik. Nah, aplikasi pertama yang kita bahas adalah Prezi. Prezi merupakan aplikasi presentasi yang cukup berbeda dari aplikasi lain di pasar. Alih-alih membuat slide demi slide, aplikasi ini memberi kita seperempat raksasa. Kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilannya menggunakan fitur zoom in. Dengan demikian, pengguna bisa membuat model presentasi yang lebih unik dan variatif. Itu tadi video tentang beberapa aplikasi presentasi. Di situ sudah dijelaskan baik keunggulan maupun fungsinya, maupun perbedaan dengan aplikasi-aplikasi presentasi yang lain. Setiap aplikasi presentasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kita ingin menggunakan aplikasi presentasi, silakan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya di sini Bapak punya LKPD. Tapi sebelumnya silakan duduk berkelompok. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Nanti kalau jumlah kalian 19 kan? Nanti ada yang satu kelompok jumlahnya 4 orang. Kaki itu turunkan. Ini LKPD. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan dibuka HP-nya boleh, karena mengerjakannya terus dengan bantuan handphone supaya informasi yang kalian cari yang kalian butuhkan bisa maksimal. Sudah dapat semua ya KPD-nya? Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 20 menit mengerjakannya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan bekerja sama. Ini pertanyaannya. Ini yang 1 sampai 4 ini bahan diskusi kelompok kalian. Yang nanti itu ada menurut kelompok kalian apa pengertian, kemudian tadi kita berdiskusi. Ini silakan berdiskusi.
ngomong apa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika Putri. Nama saya Oke Jessica. Nama saya Cici Fitriana. Nama saya Adani. Kami dari kelompok 4. Menurut kelompok saya, presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan sesuatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Inilah salah satu aplikasi yang ditampilkan di pada layar cukup fokus dan jelaskan fungsi dari aplikasi presentasi tersebut serta kelebihan dan manfaatnya. Aplikasi Prezi berfungsi untuk membuat presentasi dalam berbagai bentuk seperti kulit, video, desain yang dapat dibagikan. Prezi memiliki beberapa fungsi di antaranya presentasi linear dan non-linear, presentasi unik dan menarik, kolaborasi, media belajar, menampung berbagai jenis data. Kelebihan aplikasi Prezi. Prezi bisa digunakan untuk membuat presentasi non-linear seperti presentasi berbentuk tentang pikiran. Prezi memiliki Prezi memiliki aplikasi dasar yang gratis untuk membuat presentasi. Kekurangan aplikasi Prezi. Presentasi yang dibuat dengan Prezi bisa terasa tidak struktur jika terlalu banyak dan panik. Proses instalasi Prezi membutuhkan koneksi internet. Sulit memasukkan sumber matematika di Prezi. Tiga, analisis perbedaan antara aplikasi yang satu dengan lainnya. Perbedaan macam-macam aplikasi presentasi. Prezi lebih cocok untuk membuat presentasi dinamis dan non-linear. Sedangkan Canva lebih cocok untuk membuat berbagai konten visual. Sedangkan Prezi merupakan platform berbasis cloud yang secara tradisional digunakan untuk presentasi non-linear. Sedangkan PowerPoint merupakan alat yang digunakan secara off-linear untuk membuat presentasi standar. Prezi aplikasi ini memungkinkan penggunaan untuk membuat presentasi non-linear. Sedangkan Google Sheet, aplikasi ini mirip dengan Microsoft PowerPoint dan cocok untuk menggunakan yang ingin membuat slide presentasi dengan cepat dan mudah. Empat, berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yaitu tentang presentasi dan aplikasi Prezi dengan macam-macam aplikasinya. Dan presentasi merupakan berbicara, berkomunikasi di hadapan orang banyak. Adapun aplikasinya diantaranya sebagai PowerPoint, Prezi, Canva, dan lain. Itulah tadi diskusi dari kelompok 4. Kemudian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir itu kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami menyampaikan hasil presentasi kami. Menurut kelompok kami, presentasi merupakan aplikasi komputer yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi. PowerPoint adalah program aplikasi yang dikembangkan Microsoft yang masuk ke dalam aplikasi perkantoran dan paket dengan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Penggunaan presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan teks, gambar, dan suara. Dan penggunaan PowerPoint memungkinkan penggunaan untuk membuat presentasi yang profesional dan menarik. Anda dapat membuat slide dan untuk gambar. Suaranya agak kencang. Aplikasi presentasi adalah PowerPoint adalah program presentasi yang mengembangkan resep yang masuk ke dalam aplikasi. Mungkin dari kelompok 3. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pelajaran kita sudah hampir sampai di akhir. Bapak ingin minta satu orang untuk menyimpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan, mungkin Nabila bisa menyimpulkan. Silakan berdiri. Stand up, please. Silakan berdiri. Tolong simpulkan pelajaran kita hari ini. Baiklah, dari kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu tentang presentasi dan aplikasi presiden dengan macam-macam aplikasinya. Dan presentasi merupakan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak. Adapun aplikasinya, diantaranya PowerPoint, Prezi, Canva, Google Slide. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk Nabila. Bapak Kakak ini kita ada kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini, kita telah mempelajari apa itu presentasi, kita sudah belajar tentang aplikasi presentasi dan macam-macam aplikasinya, serta kegunaan dan fungsinya. Presentasi merupakan menampilkan atau pertunjukan kepada orang banyak tentang informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada aplikasi presentasi, yaitu aplikasi yang membantu proses presentasi. Adapun jenis-jenisnya mulai dari tadi ada PowerPoint,
ada Prezi, ada Canva, ada Google Slide, dan masih banyak lagi presentasi lainnya. Oke, pembelajaran kita mungkin cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, sebuah materi selanjutnya yaitu konten digital. Oke, jadi berharap kalian harus belajar dulu di rumah sebelum besok kita pertemuan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dari Bapak.